Bab 1, Sejarah kelas 12, Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Gambaran tema. Pada bab ini, kalian akan mempelajari episode perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada periode 1945 hingga 1950. Periode ini dimulai setelah proklamasi kemerdekaan hingga perubahan dari Republik Indonesia Serikat, RIS, menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bab ini dibuka dengan pembahasan lahirnya negara dan pemerintahan Republik Indonesia sebagai latar belakang terjadinya Revolusi Nasional. Sebagai sebuah perubahan besar dalam sejarah Indonesia, peristiwa revolusi menandai perubahan status Indonesia dari koloni atau wilayah pendudukan menjadi negara yang merdeka. Bagian selanjutnya membahas dinamika perjuangan diplomasi dan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar. Sebagai penutup, peran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibahas secara khusus. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menggunakan sumber-sumber sejarah untuk menganalisis secara kritis dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah jajahan. Selepas mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat merefleksikan sejarah perjuangan bangsa untuk kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. 1. Terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Kedua, pergolakan di masa awal revolusi. 3. Perjuangan diplomasi dan gerilya. 4. Perubahan dari RIS menuju NKRI. 5. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Pertanyaan kunci. 1. Bagaimana proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia? 2. Bagaimana kondisi Indonesia di masa awal revolusi? 3. Bagaimana dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut? 4. Bagaimana proses terbentuknya RIS hingga kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? 5. Bagaimana peran rakyat dalam revolusi nasional? Kata kunci: perjuangan, revolusi nasional, diplomasi, konflik, RI, RIS, peran rakyat. Perhatikan peta konsep berikut ini. Apakah kalian pernah mengikuti lomba atau karnaval seperti gambar di atas? Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan secara semarak di Indonesia. Namun, tahukah kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 17 Agustus 1945? Apa saja yang terjadi setelah Indonesia merdeka? A. Pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Tahukah kalian bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik global waktu itu? Perang Dunia II yang terjadi pada kurun waktu 1939 hingga 1945 berimbas pada perubahan tatanan dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.
Kemunculan negara-negara baru ini juga tak bisa dilepaskan dari peristiwa internasional sebelumnya, yakni penandatanganan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933. Konvensi ini mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi ini kemudian didaftarkan dalam seri perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations Treaty Series, pada 8 Januari 1936. Apakah kalian tahu perjanjian internasional, apalagi yang sering digunakan sebagai pijakan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua? Setidaknya ada 2 perjanjian internasional lain yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan pada periode 1945 hingga 1950-an, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini, ada 8 pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh 2 negara anggota sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk menuntut kemerdekaan, apalagi saat itu beberapa negara sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara-negara penjajah, termasuk Inggris, karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri, seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik. Perjanjian internasional lainnya yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan 4 tujuan utama dari PBB, salah satunya memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Beberapa perjanjian internasional tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun, kalian juga tentu masih ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah dilakukan sebelum lahirnya berbagai konferensi dan perjanjian internasional tersebut. Berbagai perjanjian internasional itu menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan internasional, sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Kalian telah belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun, apakah yang terjadi setelah peristiwa ini? Apakah Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia menerima pernyataan kemerdekaan Indonesia? Bagaimanakah Indonesia yang baru merdeka menyempurnakan susunan pemerintahannya dan memenuhi syarat-syarat negara seperti yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo? Berikut ini kita akan membahas beberapa peristiwa pada masa awal kemerdekaan, terutama terkait pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia, Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekitar pukul 10 WIB. Soekarno-Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 19 WIB, berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hoso Kyoku, studio radio, Jakarta di daerah Jalan Merdeka Barat. Studio tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bahtiar Lubis, Suprapto, Yusuf Ronodipuro, dan Syahruddin. Di dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas terutama di luar Pulau Jawa karena sulitnya jalur perhubungan kala itu. Keesokan harinya,
Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, menggelar sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting, di antaranya, 1. Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, serta 3. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan komite nasional, daerah, dan pembentukan kabinet presidensil pertama. Selanjutnya, PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan 3 persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia, KNI. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia, PNI. Dan ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang, BPKKP. Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah. Mengapa saat itu pemerintah RI membentuk BKR dan bukan tentara? Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 23 Agustus 1945 menyerukan bekas prajurit peta, Heiho, dan para pemuda Indonesia yang sebelumnya pernah mengikuti latihan atau pendidikan militer untuk bergabung dalam BKR. Salah satu alasan pemerintah tidak membentuk tentara adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mencegah bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Meskipun telah kalah perang, tentara Jepang masih memiliki persenjataan yang cukup lengkap. Meskipun BKR pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, pada 5 Oktober 1945, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal kemerdekaan. TKR inilah yang merupakan cikal bakal TNI yang ada saat ini. Mengapa pemerintah baru membentuk TKR pada bulan Oktober 1945? Apakah pada saat itu Jepang sudah pergi dari Indonesia sehingga pemerintah berani membentuk TKR? Ataukah ada alasan lainnya yang lebih mendesak untuk membentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan? Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi 2 perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem dalam sistem kabinet. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945 untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang dirancanakan akan dilangsungkan pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas proklamasi kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai negara yang fasis, apalagi pada awalnya PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia II. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing, terutama sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah. B. Pergolakan di awal revolusi.
Pada masa awal kemerdekaan, situasi keamanan sangat kacau dan terjadi pergolakan di berbagai daerah. Perselisihan dan pertempuran tersebut memakan banyak korban di antara rakyat Indonesia sendiri. Secara umum, pergolakan di masa awal revolusi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. Sejarawan Michael Wood, 2005, mendefinisikan revolusi sosial di masa awal kemerdekaan Indonesia sebagai serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1946 ketika para pemimpin lokal, bangsawan, pemilik perkebunan, dan orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang dan Belanda menjadi sasaran amukan massa. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, 1981, dan M.C. Rickleves, 2005, berbagai peristiwa itu merupakan ledakan kemarahan saat rakyat mengalami berbagai penindasan dan ketidakadilan di masa sebelumnya. Pada masa awal kemerdekaan, situasi masih belum stabil dan pemerintah pusat belum mampu mengendalikan keamanan di berbagai daerah. Sebagian kelompok memanfaatkan situasi ini untuk meluapkan amarah dan mengambil alih kekuasaan dari mereka yang dianggap sebagai bagian dari tatanan lama. Mereka menganggap tatanan sosial masyarakat lama tidak sesuai lagi dengan semangat Indonesia merdeka. Sayangnya, tindakan ini seringkali melibatkan kekerasan dan menjadi tragedi kemanusiaan. Tentu saja kita tidak menginginkan hal semacam ini terjadi di masa kini maupun masa depan. Bangsa Belanda, terutama mereka yang dulu pernah tinggal di Indonesia selama masa revolusi, mengingat peristiwa revolusi sosial sebagai masa bersiap yang penuh kekerasan. Banyak warga sipil Belanda dan Indo, peranakan Eropa Indonesia, yang menjadi sasaran amukan massa pada periode ini. Namun, sejarawan Bonni Triana mengungkapkan bahwa istilah bersiap sebenarnya rasis dan hanya melihat dari perspektif Belanda. Ia lebih setuju menggunakan istilah revolusi sosial. Mengapa demikian? Selain revolusi sosial yang terjadi di berbagai daerah, periode awal kemerdekaan juga ditandai dengan berbagai pergolakan atau pertempuran melawan tentara asing, yaitu Jepang maupun Sekutu dan Nica. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa contohnya? Apakah di daerah kalian terjadi peristiwa serupa? Berikut ini, kita akan belajar beberapa di antaranya. Kalian juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut sesuai dengan minat dan kondisi di daerah kalian masing-masing. 1. Perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari pihak Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, tentara Jepang yang sudah menyerah masih ada di Indonesia. Mereka diperintahkan untuk menjaga status quo oleh Sekutu. Tentara Jepang ini masih memiliki persenjataan dan menguasai fasilitas-fasilitas yang strategis. Menurut Roeslan Abdul Ghani, 1973, tokoh dan pelaku sejarah, saat itu ada kekhawatiran di kalangan kelompok nasionalis dan pejuang Indonesia bahwa pihak Sekutu yang akan datang ke Indonesia hendak melucuti Jepang dan memberikan Indonesia kepada Belanda. Kecurigaan dan ketakutan inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai peristiwa perebutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di masa awal kemerdekaan sebelum kedatangan Sekutu. Beberapa peristiwa perebutan senjata didahului oleh konflik atau pengepungan markas dan gudang senjata karena pihak tentara Jepang bersikukuh untuk menjaga status quo seperti yang ditugaskan kepada mereka. Hal ini terjadi di Surabaya, Yogyakarta, Biren, dan berbagai daerah lainnya. Selain itu, berbagai konflik bersenjata melawan tentara Jepang juga terjadi. Misalnya, peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, 15 hingga 19 Oktober 1945, yang bermula dari kecurigaan bahwa tentara Jepang telah meracuni sumber air di kota ini.
Di berbagai daerah, para pemuda dan tokoh nasionalis Indonesia juga melakukan pengambil alihan kekuasaan sipil dan militer dari tangan Jepang, misalnya di Malang, 3 Oktober 1945, Palembang, 8 Oktober 1945, Surakarta, 13 Oktober 1945, Aceh, 12 Oktober 1945, dan daerah-daerah lainnya. 2. Kedatangan Sekutu dan Nica. Tahukah kalian sejak kapan tentara Sekutu memasuki Indonesia? Benarkah mereka baru datang setelah Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945? Meskipun tentara Inggris sebagai perwakilan Sekutu baru datang ke Jakarta pada September 1945, tentara Sekutu sebenarnya sudah datang ke Indonesia beberapa bulan sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. Hal ini terjadi dalam situasi Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Sebagai contoh, sejak bulan Juli 1945 pasukan Australia yang merupakan bagian dari Sekutu telah mengalahkan Jepang dan menduduki Balikpapan. Sementara itu, pasukan Amerika Serikat bahkan telah berhasil mengalahkan Jepang di Papua sejak pertengahan 1944. Meskipun demikian, pihak Sekutu memang baru secara resmi datang untuk melucuti kekuasaan Jepang di seluruh wilayah Indonesia pada September 1945. Sejarawan Inggris Richard S. 1 Pronunciation Milan, 2005, menyebutkan bahwa pada saat itu, pihak Inggris kurang memahami perkembangan di Indonesia setelah Jepang menyerah. Mereka mendapatkan informasi intelijen bahwa rakyat Indonesia menyadari telah dieksploitasi oleh Jepang dan akan menyambut dengan gembira kedatangan kembali Belanda dengan dukungan Inggris. Oleh karenanya, pihak Inggris pada awalnya tidak menganggap serius proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka juga menganggap bahwa Soekarno dan Hatta adalah kolaborator Jepang. Informasi ini jelas sangat jauh dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ternyata misinformasi sudah terjadi di masa lalu. Pihak Inggris kesulitan untuk memverifikasi informasi intelijen yang mereka dapatkan, sehingga membuat mereka terseret dalam konflik dengan pihak Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tanpa menyadari perkembangan yang terjadi di Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda dan Inggris menandatangani Civil Affairs Agreements di Chatsworth, Inggris, pada 24 Agustus 1945. Persetujuan ini menyatakan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di wilayah Hindia Belanda, Indonesia, akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Mengenai pemerintahan sipil, akan dijalankan oleh Netherlands Indies Civil Administration, NICA, di bawah tanggung jawab Panglima Southeast Asia Command, SEAC. Dengan kata lain, seluruh kekuasaan di Indonesia akan diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Pasukan Belanda di Indonesia kini berada di bawah komando pasukan Inggris hingga mereka meninggalkan Indonesia. Sejak akhir Agustus 1945, pesawat-pesawat Sekutu mulai menyebarkan pamflet dari udara atas permintaan dari Belanda. Pamflet-pamflet itu berisi berbagai macam informasi dan instruksi, misalnya informasi bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu dan instruksi agar tentara Jepang menjaga status quo, berita bahwa Sekutu akan datang memberikan bantuan kepada orang-orang Eropa yang menjadi tawanan Jepang, serta informasi agar rakyat Indonesia tetap tenang sebab Belanda akan datang kembali memulihkan kondisi seperti sebelum perang. Pamflet atau selebaran ini merupakan salah satu bukti bahwa pihak Belanda dan Sekutu tidak memahami apa yang terjadi di Indonesia. Dalam memoarnya, Suharyo Padmodiwiryo, 2015, menceritakan banyak di antara rakyat Surabaya yang langsung menyobek selebaran itu.
Ia juga mengungkapkan bahwa pamflet itu justru memancing kemarahan rakyat Surabaya sehingga melakukan amuk massa yang menyasar orang Belanda, Indo, atau siapapun yang dianggap mendukung Belanda. Dalam situasi politik dan keamanan yang seperti itu, tidak mengherankan jika kemudian terjadi banyak bentrokan antara rakyat Indonesia dengan sekutu dan Nica. Pemerintah Indonesia pada awalnya bersedia menerima kedatangan sekutu yang akan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, setelah mengetahui bahwa pihak sekutu berniat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, Nica, sikap Indonesia berbalik. Berbagai pertempuran pun tidak terelakkan. Tahukah kalian pertempuran apa saja yang terjadi antara pihak Indonesia melawan sekutu dan Nica? Berikut ini, kita akan belajar beberapa di antaranya. A. Pertempuran Medan Area. Tentara Inggris yang merupakan bagian dari sekutu mulai datang di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintah RI mempersilahkan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Namun, para bekas tawanan perang ini kemudian dipersenjati oleh pihak Belanda, Nica, yang saat itu juga sudah datang ke Medan. Mereka merasa dirinya superior dan dalam suatu insiden, menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Insiden ini dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata yang dimulai pada 13 Oktober 1945. B. Bandung Lautan Api. Apakah kalian tahu lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki? Lagu itu mengisahkan salah satu konflik atau perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan sekutu yang diboncengi oleh Nica di Bandung. Tentara sekutu mulai datang ke Bandung pada 12 Oktober 1945 dan menuntut agar rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya. Selain itu, mereka juga membebaskan orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang di berbagai kamp interniran. Akan tetapi, para mantan tawanan ini dan Nica bertindak arogan karena merasa mendapat dukungan dari sekutu. Sebagai akibatnya, markas sekutu di Hotel Savo Homan diserang oleh orang-orang Indonesia pada 21 November 1945. Pihak sekutu kemudian melayangkan serangan balik. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi hingga Kolonel MacDonald sebagai komando sekutu di Bandung mengeluarkan ultimatum agar pejuang Indonesia meninggalkan Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Melihat kekuatan senjata para pejuang saat itu sangat terbatas jika dibandingkan dengan sekutu, Perdana Menteri Syahrir yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah lebih lanjut kemudian menginstruksikan agar Tentara Republik Indonesia TRI, mengosongkan Bandung. Syahrir juga berusaha melakukan perundingan dengan pihak Inggris untuk menghindari konflik bersenjata yang akan memakan lebih banyak korban. Sementara itu, Kolonel Nasution dan beberapa perwira TRI lainnya enggan untuk menyerahkan Bandung. Sebagai jalan tengah, mereka memutuskan untuk melakukan taktik bumi hangus dan meninggalkan Bandung bersama para penduduk sipil. Perintah Perdana Menteri tetap ditaati, tetapi Bandung Selatan dibakar agar berbagai fasilitas yang ada di sana tidak dapat dimanfaatkan oleh sekutu. Tentara sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Awalnya mereka diterima dengan baik oleh pihak Indonesia. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, bahkan bersedia memberikan bantuan makanan dan dukungan lainnya agar sekutu dapat menjalankan tugasnya melucuti senjata Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Sekutu juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Sikap bangsa Indonesia ini berbalik ketika mengetahui bahwa para bekas tawanan perang yang telah dibebaskan di Magelang dan Ambarawa itu
justru dipersenjatai. Mereka juga berusaha melucuti senjata tentara Indonesia. Inilah yang kemudian menyulut bentrokan antara pihak Indonesia melawan Sekutu dan Nica. Pertempuran Ambarawa berjalan sejak 21 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR dan laskar-laskar rakyat memperoleh kemenangan. Namun sayangnya, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan jumlah korban jiwa yang sangat besar. D. Pertempuran Surabaya. Konflik antara bangsa Indonesia dan orang Belanda yang bersekutu dengan Inggris sudah terjadi di Surabaya sebelum kedatangan Sekutu, misalnya saja dalam insiden bendera di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada 19 September 1945. Setelah insiden ini, terjadilah berbagai pertempuran di Surabaya. Pada 22 Oktober 1945, KH Hashim Asy'ari menyerukan resolusi jihad untuk membela tanah air dan melawan Sekutu maupun Nica. Oleh karenanya, saat ini setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri untuk mengenang peran kaum ulama dan santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Malabi kemudian melakukan negosiasi dengan Komandan BKR DRG Mustopo dan Gubernur Jawa Timur RM Suryo. Awalnya, negosiasi yang berlangsung pada 26 Oktober 1945 itu berjalan lancar dan kedua belah pihak sepakat saling menghormati dan bekerja sama untuk menjaga keamanan di Surabaya. Namun, ternyata situasi berubah dengan cepat. Tanpa sepengetahuan Malabi, Mayor Jenderal D.C. Hawthorne yang merupakan atasannya memerintahkan Angkatan Udara Inggris untuk menyebarkan pamflet ultimatum pada 27 Oktober 1945. Selebaran ultimatum tersebut meminta rakyat Indonesia di Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Pertempuran besar pun pecah hingga Jenderal Christison, komandan pasukan Sekutu di Indonesia, meminta bantuan Soekarno untuk datang ke Surabaya dan mengusahakan gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Gencatan senjata ini tidak bertahan lama, karena pada 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran besar lagi. Dalam pertempuran ini, Brigadir Jenderal Malabi terbunuh. Tewasnya Malabi ini membuat pihak Sekutu geram dan mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang meminta Indonesia menyerah pada keesokan harinya. Tentu saja ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi pertempuran hebat pada 10 November 1945. Peristiwa ini sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hingga saat ini, salah satu pertanyaan besar terkait peristiwa pertempuran Surabaya adalah siapakah yang membunuh Malabi? Bagaimana Malabi terbunuh? Pertempuran Palembang. Sejak Oktober 1945, Sekutu telah mendarat di Palembang bersama dengan Nica. Awalnya mereka diberikan kesempatan untuk melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, ternyata mereka mulai melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga, sehingga mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi setelah Sekutu meninggalkan Palembang. Pada 7 November 1946, tentara Sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akal kepada pihak RI, misalnya meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, tentara Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju Singapura, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi di Palembang. Puncaknya, pada 28 Desember 1946, tentara Belanda mulai melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu perlawanan dan pertempuran dahsyat di Palembang selama 5 hari 5 malam. Pertempuran yang dimulai pada 1 Januari 1947 ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata.
Puputan Margarana merupakan salah satu konflik bersenjata terbesar yang terjadi di Bali selama periode Revolusi Nasional. Pasukan Belanda mulai mendarat di Bali pada 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata Jepang. Namun, kehadiran Belanda justru membuat situasi di Bali menjadi tidak aman. Pihak Belanda mengadu domba rakyat Bali, sehingga sebagian berbalik haluan dan menyerang pasukan pendukung kemerdekaan. Dalam situasi demikian, I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan kepada Belanda. Pada 19 November 1946, pasukan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata prajurit Nica di Tabanan. Pihak Belanda pun melakukan serangan balik dan mengepung Desa Marga. Pertempuran tidak terelakkan sehingga I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang hingga mati seperti ini, dalam tradisi, Bali dikenal sebagai Puputan. G. Pertempuran Makassar. Pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antara mereka, ada tentara Australia dan juga Nica. Seperti di berbagai wilayah lainnya, awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, Nica ternyata punya agenda sendiri, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Mereka mempersenjatai tentara KNIL yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Melihat pasukan Nica dan KNIL merajalela, para pemuda di Makassar terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia, PPNI, gerah. Pada 27 Oktober 1945, mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai Nica. Pertempuran kembali terjadi keesokan harinya. Dalam situasi konflik ini, sebagai bagian dari pihak sekutu, tentara Australia membantu Nica. Awal Desember 1945, satu kompi pasukan KNIL Pro RI yang baru datang dari Morotai mendarat di Makassar. Mereka bergabung dengan pemuda dan pelajar RI untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada tanggal 5 hingga 9 Desember 1945. Namun, usaha ini digagalkan oleh pasukan sekutu. Meskipun demikian, berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa. Sebagian besar korban kekejaman Westerling dan pasukannya adalah warga sipil. Sampai saat ini, terdapat beberapa versi mengenai jumlah korban Westerling di Sulawesi Selatan. Jumlah yang sering beredar dan digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah RI di masa Revolusi Nasional adalah 40.000 korban jiwa berdasarkan laporan dari Kahar Muzaka. Meskipun demikian, angka ini seringkali dianggap terlalu besar. Westerling dalam buku yang ia tulis mengaku membunuh 600 orang. Sementara itu, versi pemerintah Belanda pada tahun 1969 menyebut sekitar 3.000 orang. Dalam biografinya, Alex Kawilarang, mantan perwira TNI di masa itu, menyebut jumlah korban sekitar 1.700 dan tidak semuanya dibunuh oleh Westerling dan pasukannya. Menurut kalian, mengapa ada beberapa versi yang berbeda tentang jumlah korban Westerling? Bagaimana kalian menyikapi perbedaan versi dalam sejarah seperti ini? Pada tahun 2012, para keluarga korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun meminta maaf kepada para keluarga korban. Beberapa permintaan maaf pihak Belanda atas kekerasan yang dilakukan di Indonesia 1945 hingga 1949. 15 orang veteran Belanda meminta maaf atas kekerasan yang pernah mereka lakukan di Indonesia
1945 hingga 1949, kepada atase militer di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. 16 Agustus 2005. Perdana Menteri Bernard Bot menyampaikan penyesalan atas agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar John Hercr de Zwaan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian di Rawagede pada 1947. Permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Belanda yang diwakili oleh Duta Besar John Hercr de Zwaan kepada keluarga korban peristiwa pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Pemerintah Belanda melalui Duta Besar Lambert Grijs kembali meminta maaf kepada korban kekerasan Belanda di Rawagede pada tahun 1947. 10 Maret 2020. Raja Willem Alexander menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia dalam periode 1945 hingga 1949. Perdana Menteri Mark Rutte, atas nama pemerintahan Belanda memohon maaf atas kekerasan oleh pihak Belanda selama konflik dengan Indonesia dalam periode 1945 hingga 1949. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kedatangan pasukan sekutu awalnya hanyalah untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan berusaha menjaga keamanan. Pasukan Inggris dan Australia yang bernaung di bawah sekutu tidak pernah berniat untuk menduduki Indonesia dalam waktu yang lama. Hal ini tidak lepas dari Perjanjian Atlantik yang mencegah perluasan wilayah setelah Perang Dunia II. Namun, keberadaan Civil Affair Agreement antara Kerajaan Belanda dan Inggris membuat Inggris terseret berbagai konflik antara Indonesia dan Belanda. Sikap para perwira Inggris di berbagai daerah berbeda-beda dalam menghadapi pihak RI. Ada yang ingin melakukan perundingan dan berusaha mencari jalan damai, tetapi ada pula yang bersikap keras dan lebih memilih pertempuran. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Inggris melihat bahwa situasi tidak akan membaik jika konflik terus berlanjut. Mereka sebenarnya juga tidak menginginkan pertempuran semakin berlarat setelah Perang Dunia II. Sejak akhir 1946, pihak Inggris berusaha untuk menginisiasi berbagai pembicaraan damai dan menjembatani berbagai perundingan awal antara pihak Indonesia dan Belanda untuk mencari jalan keluar. Atas inisiasi dari pihak Inggris, pemimpin RI dan Belanda akhirnya bertemu dalam sebuah perundingan di Linggarjati pada November 1946. Pada subbab selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh tentang apa yang terjadi di Indonesia sejak perundingan Linggarjati. Perpindahan ibu kota di masa revolusi. Situasi Jakarta yang tidak aman pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia menimbulkan pemikiran untuk memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta. Beberapa gangguan keamanan di antaranya disebabkan oleh para laskar, pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak Nica yang ingin menguasai kembali Indonesia, serta adanya percobaan pembunuhan terhadap Sultan Syahrir. Pemindahan ini tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Hamengkubuwono IX, yang bersedia untuk menyediakan Yogyakarta sebagai ibu kota RI yang dinilai lebih aman saat itu. Sultan Hamengkubuwono IX juga memberikan dukungan dana. Maka pada 4 Januari 1946, ibu kota RI pindah ke Yogyakarta. Pada 28 Desember 1949 ibu kota dipindahkan kembali ke Jakarta dan sejak saat itu pula bentuk negara Indonesia menjadi serikat. Pada 17 Agustus 1950, bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.
C. Perjuangan diplomasi dan gerilya. Tahukah kalian arti penting diplomasi bagi sebuah negara? Diplomasi dapat membawa sebuah bangsa mendapat pengakuan internasional. Selain itu, diplomasi menjadi pintu untuk menjalin kerjasama dalam rangka mengatasi krisis dan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat. Salah satu contohnya adalah peran Indonesia sebagai negara presidensi sekaligus tuan rumah kegiatan G20 yang diselenggarakan di Bali pada Oktober 2022. Peran ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap posisi penting Indonesia dalam pergaulan dan kerja sama negara-negara di dunia. Dalam catatan sejarah, diplomasi juga menjadi unsur penting dalam upaya memperoleh kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan. Pembahasan berikut ini akan mengkaji perjuangan diplomasi Indonesia untuk keluar dari kondisi krisis. Upaya diplomasi lewat perundingan politik pertama pasca kemerdekaan dimulai pada 10 November 1946 yang dikenal dengan Perundingan Linggarjati. Perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda ini berlokasi di kaki Gunung Ciremai, Linggarjati, Cirebon. Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Setelah berunding selama 5 hari, tercapai beberapa kesepakatan di antaranya. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Pulau Jawa, Madura dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, di mana Republik Indonesia menjadi salah satu bagiannya. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk sebuah Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinannya. Isi kesepakatan ini dikenal dengan Perjanjian Linggarjati. Namun, setelah perundingan tersebut disepakati, pemerintah Belanda malah ingkar. Setelah merasa mengetahui peta kekuatan militer RI, pada 20 Juli 1947 pemerintah Belanda secara resmi memberikan kuasa penuh kepada Van Mook untuk melancarkan aksi. Pihak Belanda menyebut tindakan ini sebagai aksi polisionil. Dalam narasi sejarah Indonesia, aksi tersebut dikenal dengan istilah agresi militer pertama. Perlawanan pun terjadi di banyak tempat. Konflik yang kembali terjadi di Indonesia ini kemudian dibahas oleh Dewan Keamanan, DKPBB. Setelah beberapa kali bersidang, pada 27 Agustus 1947, DKPBB membentuk Komisi Tiga Negara, KTN, yang terdiri dari Australia, pilihan Indonesia, Belgia, pilihan Belgia, dan kedua negara memilih Amerika Serikat. Atas inisiatif KTN, perundingan Renville digelar pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Emir Amir Syarifuddin, sementara delegasi Belanda diwakilkan oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmodjo. Kelanjutan perundingan tersebut diadakan di Kaliurang, Yogyakarta, pada 13 Januari 1948. Pertemuan yang dikenal dengan nama Notulen Kaliurang ini dihadiri oleh Soekarno, Moh, Hatta, Sultan Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Perjanjian Renville akhirnya ditandatangani pada 17 Januari 1948. Isi dari Perjanjian Renville diantaranya terbentuknya Republik Indonesia Serikat, RIS. Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
Garis pemisah wilayahnya dikenal dengan nama Garis Van Mook. Konsekuensi perjanjian Renville berdampak sangat besar bagi Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Dari segi militer, sebagai bentuk kepatuhan kepada politik negara, Jenderal Sudirman memerintahkan gencatan senjata kepada Angkatan Perang RI dan melakukan hijrah. Tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat melakukan perjalanan ke daerah Jawa Tengah. Sekitar 30.000 pasukan Siliwangi diperkirakan ikut ambil bagian dalam peristiwa yang dikenal sebagai Long March Siliwangi. Hal ini memunculkan banyak kekecewaan dan menyebabkan terjadinya perlawanan di berbagai daerah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan kedaulatan wilayah. Hasil perjanjian Renville menyebabkan kekecewaan sebagian pihak dan menimbulkan gejolak politik di Indonesia. Faksi sosialis di parlemen, kecuali kelompok Syahrir, menentang hasil perjanjian Renville dan membentuk Front Demokrasi Rakyat, FDR. Setelah Musso, salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia, PKI, kembali dari Moskow, FDR mendapat pemimpin baru dan PKI pun mendominasi kelompok ini. Secara sepihak FDR, PKI mendeklarasikan pembentukan pemerintahan Front Nasional di Madiun pada 19 September 1948 pagi. Dalam bukunya Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, 1997, sejarawan Su Ho Gi menyebutkan bahwa pemerintah RI langsung bereaksi terhadap pemberontakan tersebut. Pada 19 September 1948 malam, Presiden Soekarno langsung menyerukan kepada rakyat untuk membantu pemerintah menumpas pemberontakan tersebut. Soekarno meminta rakyat untuk memilih ikut Soekarno-Hatta atau Musso. Pemerintah RI kemudian segera melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini. Keberhasilan RI dalam menumpas pemberontakan ini menjadi salah satu alasan Amerika Serikat, AS, akhirnya membantu RI dalam menekan Belanda di meja perundingan. Bagi AS, RI telah menunjukkan ketidakberpihakannya pada ideologi komunis yang sedang diperangi oleh AS dalam Perang Dingin. Tidak lama setelah RI mengatasi peristiwa Madiun 1948, secara tiba-tiba Belanda membatalkan persetujuan Renville. Pada 18 Desember 1948, Dr. BL memberitahukan kepada delegasi Republik Indonesia dan KTN bahwa Belanda tidak mengakui dan terikat lagi dengan persetujuan Renville. Untuk kedua kalinya Belanda melakukan agresi militer. Pada Minggu pagi, 19 Desember 1948, sekitar pukul 5.30 pesawat-pesawat pengebom milik Belanda berjenis MiG-2B-25 dan Mustang mulai menyerang lapangan terbang Maguwo dan menguasai ibu kota Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia terancam karena Belanda akhirnya menangkap presiden dan wakil presiden. Dapatkah kalian membayangkan situasi genting yang terjadi ketika itu? Apakah berarti Indonesia sudah dikuasai kembali oleh Belanda? Pada kenyataannya, Belanda tidak bisa sepenuhnya menguasai Indonesia. Sebelum Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Langen mencapai Gedung Agung dan menangkap pimpinan negara, Kabinet memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang saat itu sedang berada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Selain itu, mandat juga diberikan kepada A. Maramis yang sedang berada di New Delhi untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia di Pengasingan. Panglima Jenderal Sudirman juga memerintahkan tentara Indonesia untuk melakukan penyusupan dan melakukan serangan balik. Salah satu peristiwa penting lain pasca penangkapan Presiden dan Wakil Presiden RI di Yogyakarta adalah serangan umum 1 Maret 1949. Serangan tersebut dilancarkan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI sebagai salah satu badan negara masih aktif. Hal ini terbukti dengan keberhasilan merebut Yogyakarta dari tangan Belanda selama 6 jam. Setelah melancarkan serangan singkatnya,
Pasukan TNI kemudian mundur dan kembali ke kantung-kantung gerilya. Sementara itu Menteri Luar Negeri PDRI, A. Maramis, yang sedang berada di New Delhi, India, menggalang solidaritas dengan negara lain. Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru memprakarsai konferensi Inter-Asia sebagai bentuk solidaritas terhadap Republik Indonesia. Konferensi tersebut dihadiri 19 perwakilan antara lain Afghanistan, Filipina, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Irak, Libanon, Pakistan, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman. Konferensi yang berlangsung hingga 23 Januari 1949 ini menghasilkan beberapa usul resolusi kepada DKPBB untuk mendesak Belanda menghentikan seluruh operasi militernya, serta mengadakan sidang khusus terkait pemecahan persoalan Indonesia-Belanda. Berdasarkan resolusi DKPBB, KTN diubah menjadi United Nations Commission for Indonesia, UNCI, dengan kekuasaan lebih besar dan hak yang lebih mengikat. UNCI menginisiasi perundingan RI Belanda yang dipimpin oleh Mark Cochran, Amerika Serikat, di Hotel des Indes, Jakarta. Perundingan ini menghasilkan persetujuan pada 7 Mei 1949 yang dikenal dengan Persetujuan Rumroyen. Viva Historia! Tahukah kalian selain konferensi Inter-Asia, di dalam negeri juga diadakan konferensi Inter-Indonesia yang menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai simbol bersatunya kembali bangsa Indonesia? Konferensi ini digelar dalam 2 tahap. Konferensi Inter-Indonesia digelar pada 19 hingga 22 Juli 1949 di Hotel Tugu, Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia II digelar pada 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pada sidang konferensi pertama, Ketua Sidang Moh Hatta menyampaikan bahwa Konferensi Inter-Indonesia ini adalah satu simbol persatuan kita, simbol kemauan kita melaksanakan cita-cita rakyat kita yang telah berpuluh-puluh tahun diperjuangkan, yaitu Indonesia yang satu, yang tidak terpisah-pisah. Konferensi ini terdiri dari 2 delegasi, yakni delegasi Republik dan delegasi BFO. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menyatukan visi dan misi bangsa Indonesia sebelum ikut serta dalam konferensi meja bundar. Sumber KML Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Persetujuan Rumroyen dan KMB. Jakarta, CV Haji Masagung, 1987. Puncak dari perjuangan diplomasi pengakuan kedaulatan RI terjadi pada konferensi meja bundar, KMB, yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Pelaksanaan KMB berlangsung dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dampak penting dari penyelenggaraan KMB terhadap Indonesia adalah bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, penyerahannya akan dilakukan pada 27 Desember 1949. Kekuasaan atas Irian Barat ditentukan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. Selain itu, disepakati bahwa Indonesia harus mengambil alih utang Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Dalam hubungan kenegaraan, RIS dan Belanda sepakat akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Dukungan internasional dan perjuangan diplomasi melalui PBB. Upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan juga dilakukan melalui diplomasi dan perjuangan di PBB. Perjuangan ini mendapatkan dukungan dari beberapa negara lain. Masalah Indonesia pertama kali dibahas di DKPBB pada 25 Januari 1946 oleh delegasi Ukraina yang menuduh Inggris menggunakan pasukannya, termasuk tentara Gurkha dari India, untuk menekan gerakan demokrasi di Indonesia. Delegasi Ukraina yang diketuai oleh Dmytro Manwilski menuduh tindakan Inggris dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia dan meminta DKPBB untuk mengirim tim untuk menyelidiki hal ini dan mengusulkan penyelesaian damai. Akan tetapi, usulan Ukraina ini
kurang mendapatkan dukungan di DKPBB. Begitu pula usulan dari Mesir yang meminta Inggris untuk segera mundur dari Indonesia setelah menyelesaikan tugas pokok sekutu. Setelah itu, masalah Indonesia tidak banyak dibahas di PBB hingga kedatangan delegasi Indonesia pada 1947 ke markas PBB di New York. Setelah agresi militer I, Sultan Syahrir terbang ke India untuk bertemu dengan PM Jawaharlal Nehru dan meminta bantuan. India kemudian mengirimkan surat resmi ke PBB dan meminta DKPBB untuk melakukan investigasi ke Indonesia. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Australia juga meminta PBB untuk meninjau masalah Indonesia. Masalah Indonesia kemudian didiskusikan di DKPBB. Pada umumnya, negara-negara Eropa pada masa itu mendukung Belanda, sementara itu negara-negara non-Eropa, seperti Cina, India, Kolombia, dan Australia, cenderung membela Indonesia. Pada 12 Agustus 1947, delegasi Indonesia, yang beberapa di antaranya baru datang dari India, hadir di markas PBB di Lake Success, New York. Mereka adalah Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Sumitro Joyohadikusumo, Charles Tambu, dan Soed Jatmoko. Setelah melalui proses lobi dan bantuan dari beberapa negara yang hadir dalam sidang DKPBB, delegasi Indonesia kemudian diperkenankan untuk ikut dalam pertemuan yang membahas mengenai konflik antara Belanda di Indonesia, walaupun tanpa hak suara dalam voting. Dalam pidatonya pada 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir menyampaikan mengenai serangan militer Belanda terus-menerus ke Indonesia dan menuntut agar pasukan Belanda ditarik sepenuhnya dari Indonesia. Syahrir meminta DKPBB untuk membentuk komisi yang akan mengawasi pelaksanaan resolusi DKPBB yang sebelumnya dikeluarkan pada 1 Agustus 1947. Resolusi itu memerintahkan gencatan senjata dan penghentian pertempuran. Pidato ini tentu saja ditentang oleh perwakilan Belanda di DKPBB, beserta para pendukungnya yang berasal dari negara-negara imperialis Eropa. Meskipun demikian, pada 25 Agustus 1947, DKPBB menyetujui resolusi yang diajukan oleh Australia dan Cina untuk membentuk komisi konsuler di Jakarta yang bertugas untuk mengawasi situasi dan melaporkan hasilnya ke DKPBB. Selanjutnya, PBB juga membentuk Good Offices Committee on Indonesia, GOC, yang dalam sejarah Indonesia lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara, KTN. Badan ini berperan untuk mengawasi situasi dan menjadi mediator dalam rangka mencari penyelesaian damai antara Indonesia dan Belanda. Pada Oktober 1947, Syahrir menyerahkan posisinya sebagai ketua delegasi Indonesia di PBB kepada Niko Palar. Setelah itu, delegasi Indonesia dan Belanda kerap berhadapan satu sama lain di DKPBB, termasuk dalam pembahasan agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda pada Desember 1948. Agresi ini justru menjadi titik balik bagi Belanda. Negara-negara yang tadinya mendukung Belanda berbalik arah. Sebagai contoh, Prancis mengutuk agresi ini dan meminta Belanda untuk membebaskan para tahanan politik, termasuk para pemimpin RI yang ditawan dalam agresi tersebut. DKPBB pada akhirnya mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 yang pada dasarnya meminta gencatan senjata dan penghentian pertempuran antara Indonesia dan Belanda. KTN berganti nama menjadi United Nations Commission for Indonesia, UNCI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan resolusi, memediasi perundingan, dan memastikan bahwa Indonesia dan Belanda menaati resolusi DKPBB. Beberapa isi resolusi DKPBB 28 Januari 1949, S1234, di antaranya, 1. Belanda diperintahkan untuk membebaskan para pimpinan RI yang ditangkap selama agresi militer II dan mengembalikan mereka ke Yogyakarta. 2. Merekomendasikan pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS, yang bersifat federal, merdeka, dan berdaulat secepatnya. 3. Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada RIS sebelum 1 Januari 1950,
atau selambat-lambatnya 1 Juli 1950. Perundingan antara Indonesia dan Belanda terus digelar sepanjang tahun 1949 di bawah pengawasan UNCI. Pada 27 Desember 1949, Belanda pada akhirnya menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Dalam perspektif Indonesia, peristiwa ini sering disebut sebagai pengakuan kedaulatan. Pada September 1950, Niko Palar memimpin upacara pengibaran bendera yang menandai Indonesia masuk ke Majelis Umum PBB sebagai negara anggota ke-60. Republik Indonesia bukanlah bekas koloni Eropa pertama yang memperoleh kemerdekaan setelah PD2, melainkan merupakan yang pertama menggunakan DKPBB sebagai platform dan alat untuk kampanye kemerdekaannya. D. Perubahan dari RIS menuju NKRI. Penggagas pendirian Republik Indonesia Serikat, RIS, adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Haji J. van Mook. Pembentukan RIS ini sebagai upaya Belanda untuk dapat tetap menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta, sementara pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta. Pemerintahan RIS dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sistem pemerintahan RIS adalah demokrasi parlementer dengan konstitusi negara bernama Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berada di dalam wilayah pemerintahan RIS, tetapi wilayah RI tetap otonom dan tidak tergantung kepada RIS. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh nasional menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selain itu, muncul gerakan-gerakan persatuan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan menentang pembentukan negara federal, termasuk juga dari masyarakat di mayoritas negara bagian RIS. Negara bagian Sumatera Selatan adalah yang pertama mengawali untuk bergabung dengan pemerintah RI pada 10 Februari 1950. Selanjutnya, negara Pasundan berkeinginan untuk ikut bergabung karena merasa kurang mampu memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Negara Pasundan akhirnya bergabung dalam RI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan RIS nomor 113 tanggal 11 Maret 1950. Pemerintah RIS tidak menentang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara, bagian, dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950, tinggal 4 negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI. Kondisi tersebut membuat Natsir berinisiatif menyampaikan agar RI dan negara-negara bagian RIS berbaur dalam NKRI. Usul yang disampaikan dalam sebuah rapat parlemen pada 3 April 1950 ini kemudian dikenal dengan istilah Mosi Integral Natsir. Kepiawaiannya dalam lobi politik membuahkan hasil. Kalimantan Barat masuk ke dalam negara bagian RI melalui sidang Majelis Permusyawaratan pada 22 April 1950. Natsir, sang pelopor wacana kembalinya NKRI. Natsir merupakan satu tokoh penting Indonesia pada tahun 1950-an. Dengan menyampaikan mosi integral dalam sebuah sidang parlemen pada 3 April 1950 Natsir berhasil melobi banyak fraksi agar bersepakat untuk kembali dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, setelah sebelumnya terpecah-pecah dalam Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, Natsir dikenal sebagai tokoh yang karismatik dan sederhana. Agar dapat lebih jauh menggali tentang sejarah dan kepribadian Muhammad Natsir, kalian dapat melihat dokumentasi sejarahnya.
Jelang pertengahan 1950, RIS hanya menyisakan 3 negara, yaitu negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan RI. Pada tanggal 3 hingga 5 Mei 1950, diadakan perundingan yang menyepakati pembentukan NKRI. Akan tetapi, pembentukan NKRI tidaklah semudah menggabungkan negara bagian RIS ke RI. Hal ini berhubungan dengan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional karena yang diakui kedaulatannya dalam KMB adalah RIS. Solusi pemecahan persoalan ini adalah dengan mengubah konstitusi RIS yang berbentuk negara federal menjadi NKRI. Akhirnya, Presiden Soekarno mengganti RIS dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Peran rakyat dalam revolusi nasional. Persoalan upaya mempertahankan kemerdekaan bukan hanya berada pada pundak para elit negara dan militer, melainkan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Dengan semboyan merdeka atau mati, rakyat Indonesia rela bertaruh nyawa dan bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut berbagai peran masyarakat Indonesia pada masa revolusi nasional. 1. Peran perempuan. Pemerintah RI menyerukan para perempuan yang sebelumnya tergabung dalam Fujinkai, organisasi wanita bentukan Jepang, agar masuk dalam berbagai wadah organisasi perempuan Indonesia. Dengan demikian, para perempuan Indonesia segera dapat menyalurkan tenaganya untuk kepentingan perjuangan, terutama dalam bidang-bidang sosial. Menarik untuk dicermati, meski sebagian besar tidak turut langsung memanggul senjata dalam perlawanan, kaum perempuan seringkali berada di garis depan sebagai informan dan penyalur kebutuhan para pejuang. Di beberapa daerah, para istri dan remaja putri mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan logistik, obat-obatan, bahkan pembiayaan perang. Selama masa revolusi, perempuan Indonesia berjuang melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing. A. Peran medis dan kesehatan. Dalam situasi perang yang rentan menimbulkan korban, bidang medis dan kesehatan menjadi faktor penunjang penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di Aceh, para perempuan anggota Palang Merah Indonesia membentuk satuan tugas yang selalu siaga dikirim dan diberangkatkan ke medan laga untuk menolong korban perang. Sementara itu, para perempuan di Sulawesi Utara berulang kali berjuang untuk menerobos blokade dan pertahanan Belanda untuk mencari obat-obatan yang saat itu sukar diperoleh. Peran serupa juga dilakukan oleh anggota perempuan Palang Merah di Bali. Mereka menjalin kontak rahasia dengan rekan di kota-kota untuk menyalurkan bantuan ke desa dan daerah gerilya. Dengan keterampilannya, para perempuan Bali ini juga meramu berbagai tanaman obat untuk mengatasi kekurangan obat-obatan. Di Indonesia Timur, para perempuan Maluku juga berperan aktif sebagai tenaga sukarela di berbagai rumah sakit sebagai tenaga perawat. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang membantu perjuangan di Jawa. Pada masa agresi militer Belanda, para tenaga medis dari Maluku ini tercatat bertugas memeriksa para pengungsi yang berpindah dan datang ke Yogyakarta. B. Pendidikan. Meski di masa perang, pendidikan terhadap generasi penerus bangsa tetap harus dilaksanakan. Selepas kemerdekaan, pelajar putri di Aceh diberikan pelatihan kepanduan untuk melatih kemampuan intelijen dan perkembangan fisik, semangat, dan cinta tanah air. Saat revolusi pecah, para perempuan di Aceh menjadi guru sukarela untuk mendidik anak-anak bangsa dan memberantas buta huruf di sekolah rendah. Hal serupa juga dilakukan para perempuan pejuang di Tondano dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Bangsa pada November 1945. Yayasan ini mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan, SMRK. Sekolah ini senantiasa juga menyisipkan semangat kemerdekaan dan kebangsaan
secara sembunyi-sembunyi di setiap pembelajarannya. C. Dapur umum dan logistik. Keberlangsungan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan lama apabila tidak ada asupan makanan yang memadai. Karenanya, keberadaan dapur umum yang dikelola oleh para perempuan berperan sangat penting dalam perjuangan. Tak heran, keberadaan markas para pejuang selalu diiringi dengan keberadaan dapur umum. Di Maluku, para istri dan remaja putri Barisan Pejuang Indonesia mendirikan dapur umum untuk menyediakan makanan serta tempat tinggal bagi para pejuang dan pengungsi. Para istri ini juga menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga di saat suami mereka berperang di garis depan. Sementara itu di Aceh, selain membuat dapur umum untuk gerilyawan, para perempuan Aceh secara spontan dan sukarela menggalang dana dengan cara memberikan perhiasan dan barang berharga lainnya. Dana itu salah satunya digunakan untuk pembelian pesawat Dakora RI-001 Seulawah, pesawat pertama milik RI. 2. Peran seniman dan sastrawan. Dibanding para politisi dan militer, peran para seniman dan sastrawan memang kurang menonjol dalam catatan sejarah. Namun, peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan cukup penting dan masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sebagai bentuk ekspresi diri, karya para seniman di masa kemerdekaan membangkitkan semangat juang dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Karya ini ada yang dituangkan dalam medium tembok dan selebaran, ada juga yang mengisi ilustrasi atau karikatur di surat kabar. Mereka menggunakan alat dan media yang sangat sederhana untuk berkarya. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghalangi para seniman untuk menyebarkan semangat perjuangan. Peristiwa Perang Kemerdekaan dan masa revolusi rupanya ikut membentuk dan mengasah karakter seniman lukis Indonesia. Seniman yang mengalami masa revolusi memiliki rekaman situasi kehidupan pada masa perjuangan fisik yang dituang melalui karya. Beberapa maestro lukis Indonesia seperti S. Sudjojono, Affandi, Dullah, dan Hendra Gunawan adalah contohnya. Beberapa lukisan masa Perang Kemerdekaan di antaranya, Laskar Rakyat Mengator Siasat, 1946. Karya Affandi ini menggambarkan 4 orang laskar yang sedang mengamati sebuah peta. Persiapan gerilja, 1949. Karya Dullah ini menggambarkan suasana para pejuang dengan berbagai aktivitasnya sebelum berangkat bergerilya. Lukisan ini menjadi sampul buku di bawah bendera Revolusi Jilid 1 oleh Soekarno Kawan-kawan Revolusi, 1947. Lukisan S. Soedjojono yang dilukis di tengah kecamuk revolusi fisik ini memuat potret kepala berbagai figur dari bocah, seniman, hingga tentara. Sebagian besar sosok yang ada di lukisan ini merupakan wajah rekan-rekannya sesama seniman. Pengantin Revolusi, 1955. Lukisan Hendra Gunawan menceritakan peristiwa yang ia alami sendiri semasa revolusi. Kini, lukisan tersebut telah ditetapkan menjadi benda cagar budaya nasional. Salah satu karya seni yang terkenal dan monumental semasa revolusi adalah poster bertajuk Bung, Ajo Bung, karya pelukis Affandi hasil kolaborasi dengan pelukis Dullah sebagai model gambar dan penyair Hairil Anwar yang menyumbangkan teks. Di bidang seni peran, para seniman juga turut ambil bagian. Prihatini, 2015, menengarai perpindahan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta menjadi titik penting perkembangan seni peran di masa revolusi. Para seniman berulang kali mengungsi bersama rakyat dan pejuang lainnya. Pengalaman ini mereka tuangkan melalui sandiwara dan seni teater sebagai bahan refleksi sekaligus hiburan bagi rakyat. Beberapa contoh cerita yang dipentaskan di antaranya Semarang, Awan Berarak disutradarai oleh Murtono, Mutiara dari Nusa Laut, karya Usmar Ismail, Sri Murtono, dan Jayakusuma. Kisah Pendudukan Yogya disutradarai oleh Dr. Huyung. Salah satu seniman peran yang produktif adalah Sri Murtono dengan karyanya Di Belakang Kedok Jelita, Revolusi, Di Depan Pintu Baratayuda,
dan Tidurlah Anakku. Di bidang seni musik, lagu-lagu propaganda menjadi pembakar semangat rakyat dan para pejuang. Lagu Maju Tak Gentar dan Sorak-Sorak Bergembira diciptakan oleh Cornel Simanjuntak pada awal masa revolusi. Kedua lagu ini lahir dalam konteks pertempuran pemuda Indonesia melawan Belanda dan sekutu yang tidak seimbang dari segi peralatan senjata. Maju Tak Gentar dan Bagimu Negeri berupaya memotivasi perjuangan pemuda Indonesia dalam membela tanah air. Lagu-lagu perjuangan juga berfungsi sebagai pengingat peristiwa revolusi, misalnya lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki yang merekam peristiwa Bandung Lautan Api. Pada masa revolusi, para sastrawan ikut berjuang dengan menghasilkan karya yang mampu memperkaya pengalaman, menanamkan kesadaran, dan menumbuhkan kepekaan. Salah satu pengarang produktif di masa revolusi adalah Pramudia Anantatur. Antara tahun 1947, 1957, ia telah melahirkan 6 novel dan beberapa kumpulan cerpen berlatar masa revolusi. Beberapa di antaranya Sepuluh Kepala Nica, 1946, Keluarga Gerilya, 1950, Dia Yang Menyerah, 1951, dan Bukan Pasar Malam, 1951. Selain Pram, ada juga Idrus yang menulis karya berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, 1948. Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah dari zaman pendudukan Jepang hingga revolusi fisik, di antaranya berjudul Surabaya, Dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma. 3. Peran pelajar dan mahasiswa. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia memunculkan komitmen seluruh masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk kelompok pelajar. Pada Juli 1945, para pelajar setingkat SMP dan SMA di Surabaya pada Juli 1945 berikrar untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 25 September 1945, di Yogyakarta diselenggarakan rapat umum yang dihadiri para pemuda dan pelajar dari Jawa dan Madura. Pada September 1945, para pelajar Magelang membentuk gabungan sekolah menengah yang kemudian melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia KEDU. Pembentukan perkumpulan-perkumpulan pelajar di beberapa wilayah di Indonesia tersebut menunjukkan tumbuhnya rasa patriotisme pelajar Indonesia. Semangat inilah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya organisasi Ikatan Pelajar Indonesia, IPI. Sewaktu pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, para pengurus IPI juga ikut mengungsi. Di ibu kota yang baru ini, para anggota IPI menginginkan adanya pasukan tempur sendiri dari kelompok pelajar. Oleh karena itu, IPI membentuk Markas Pertahanan Pelajar, MPP, yang merupakan cabang di bagian pertahanan. MPP memiliki 3 resimen yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada 17 Juli 1946, di lapangan Pingit Yogyakarta, Mayor Jenderal Dr. Di samping latihan rutin baris berbaris dan bela negara, tentara pelajar ini juga aktif menjalankan perannya sebagai pelajar. Ketika keadaan genting dan tugas negara memanggil, dengan segera para pasukan intelektual ini berubah peran menjadi tentara pelajar. Saat terjadi agresi militer Belanda II, tentara pelajar Indonesia masuk ke dalam jajaran Brigade 17 TNI di bawah kendali Markas Besar Komando Jawa, MBKD. Keberadaan tentara pelajar memang secara resmi dibubarkan pada awal 1951. Namun, peran aktif pelajar sebagai generasi penerus dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan senantiasa tak lekang oleh zaman.